Hai Cycers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Kali ini kita kedatangan mesin yang sangat menarik lagi di 3D Seiko Indonesia. Mesin kecil, entry level, murah, dan sangat populer. Buat teman-teman yang ingin tahu mesin apa ini, simak terus videonya di 3D Seiko Indonesia. Nah, inilah dia Kingroon KP3S V1. Ini adalah mesin entry level terkini, tercanggih, terbaru dari merek Kingroon ya. Jadi buat para sahabat Cycers yang ingin tahu seperti apa sih mesin Kingroon KP3S V1 ini, spesifikasinya seperti apa, proses printnya seperti apa, dan hasil printnya seperti apa, mari kita lihat unboxingnya. Kita awali dengan membuka kardusnya. Nah, Kingroon KP3S V1. Ini kalau kita lihat dari buku manualnya, ini sepertinya mesin yang lumayan kekinian ya spesifikasinya ya. Oke, ini buku manual seperti biasa, kita selalu menyarankan baca buku manual setiap kali kalian membeli mesin baru ya, supaya tidak terjadi kesalahan pemasangan ataupun salah prosedur perakitan. Nah, pertama yang di sini dalam unboxing Kingroon KP3S V1 kita lihat adalah adanya spool holder filamen. Lalu di sini ada lagi sampel filamen HS PLA. Jadi karena filamen sampelnya aja udah ada HS atau high speed, ini indikasi bahwa Kingroon KP3S V1 ini adalah mesin yang bisa ngeprint dengan kecepatan tinggi ya. Gitu. Sekarang di sini ada lagi yang namanya lead screw, ZXC T8 screw. Lalu ada lagi, ini ada kardus, kita buka apa kardusnya. Isinya adalah tools, nozzle, dan juga coupler. Nah, ini salah satu petunjuk berikutnya adalah dia menggunakan nozzle high flow. Ini kalau kita lihat bentuknya seperti E3D Volcano. Ini salah satu bukti lagi bahwa mesin V1 ini bisa ngeprint dengan kecepatan tinggi dengan hasil yang sangat memuaskan ya. Oke. Dan dapat flash disk, thermal paste, sama tang potong yang lumayan bagus ya kualitasnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kabel power. Kabel powernya sudah langsung cocok dengan stop kontak yang universal di Indonesia. Ini salah satu keunggulan kalau kalian membeli mesin dari distributor resmi ya. Lalu di bawahnya ada mesinnya itu sendiri. Sekarang kita lihat. Nah, yang terakhir adalah mesin printer itu sendiri, Kingroon KP3S V1. Sekarang kita lihat dulu secara sekilas ada apa aja dari paket pembelian ini. Yang pertama, extrudernya. Extrudernya sekarang sudah menggunakan model BMG atau Bondtech. Ini lebih bagus daripada versi sebelumnya yang masih menggunakan single gear Titan. Terus juga di sini bisa kalian lihat langsung terlihat heat blocknya tebal. Ini indikasi bahwa mesin ini menggunakan hot end yang berkecepatan tinggi untuk ngeprint yang juga sangat cepat ya. Lalu ini juga menggunakan linear rail seperti versi sebelumnya. Bedanya adalah linear rail yang sekarang ini lebih bagus, lebih besar ukurannya, dan beltnya juga lebih ringkas ya. Lalu sekarang kita lihat bagian bednya ini. Di sini juga masih menggunakan linear rail seperti sebelumnya dan sudah langsung menggunakan bed powder coat. Jadi teman-teman yang sebelumnya memiliki Kingroon KP3S dan ada kendala cetakan susah nempel dan segala macamnya, itu tidak akan terjadi di Kingroon versi baru ini KP3S V1. Nah, sekarang kita akan mulai proses perakitan. Oke, sekarang kita akan langsung aja mulai merakit Kingroon KP3S V1 ini. Sekali lagi saya ingatkan, selalu ikuti buku petunjuk manual supaya semua tahapan proses perakitannya sesuai dengan standar pabrik ya. Nah, sekarang kita siapin aja baut yang dapat dari paket pembelian dan juga tools atau kunci-kunci yang dapat dari paket pembelian. Di sini kita ambil 2 baut buat pasang tiang Z-axis. Nah, sekarang kita siapin 2 baut yang besar dan kunci L dari paket pembelian. Lalu ini cara pasangnya gampang banget, tinggal kalian masukin aja tiangnya ke dalam lubang yang ada di base mesin ya. Lalu setelah itu tinggal kalian terbalikin
untuk masang baut dari bawah. Nah, setelah tiang Z-nya sudah terpasang, kita pasang brace ataupun bracket tiang Z supaya Z-axis-nya ini menjadi lebih rigid. Pakai 2 baut dan kunci L yang lebih kecil, langsung aja kita baut ke sini. Sekarang kita pasang lead screw Z-axis dan juga coupler stepper motor Z-axis. Ini kita buka dari plastiknya. Lalu kita buka juga T8 screw-nya. Nah, ini triknya adalah supaya kalian tidak bingung perataan ataupun alignment antara shaft motor dengan si lead screw. Caranya adalah kita pasang dulu lead screw-nya ini ke sini. Pasang dulu lead screw-nya ke couplernya. Lalu, nah coupler ini memiliki 2 lubang yang beda ukuran ya. Ini yang buat ke stepper motor dan ini yang ke lead screw. Jadi jangan sampai salah pasang. Lalu triknya adalah saat kalian pasang ini supaya ntar dia asnya itu otomatis lurus. Caranya adalah dengan kita angkat dulu lead screw-nya. Lalu pasang ini di bawah lead screw sampai dia mentok. Tuh sampai mentok gini. Baru kita baut. Nah ini kan mentok nih. Begitu ini dimentok baru kita pasang dia ke motor stepper Z-axis-nya. Dengan kondisi kayak gini maka antara as dan lead screw itu saling mentok. Jadinya Z-axis-nya akan bisa lebih presisi ya secara gerakan ya. Gitu. Nah, saat semuanya udah dikencengin, sekarang kita tes gerakan Z-axis-nya dengan cara diputar-putar kayak gini buat melihat respon ininya apakah sudah pas atau belum. Kalau terasa saat kita gerak-gerakin gini couplernya ini terasa goyang, kita boleh juga kencengin lagi baut yang ada di coupler lead screw ya. Ini kita kencengin sedikit aja, nggak perlu kenceng-kenceng banget. Karena fungsi baut yang ada di sini adalah supaya lead screw-nya itu tetap bisa artikulasi ya saat dia naik turun ya. Ingat, jangan terlalu kencang supaya lead screw-nya masih bisa bergerak dengan lancar. Nah, sekarang mesin udah selesai dirakit, tinggal kita pasang holder filamen. Cara pasang holder filamen juga gampang banget. Kalian tinggal siapin 2 baut yang dari ini, masukin ke lubang yang ada di besi holder filamennya kayak gini. Lalu langsung pasang ke atas frame Z-axis. Nah, sekarang setelah semua mesinnya udah selesai dirakit, sebelum kita mulai proses nyalain mesin dan mengoperasikan mesin, ada bagusnya kita cek juga tekanan roda V-slot yang ada di tiang Z-axis nih di sini. Cara ngetesnya gampang banget, yaitu dengan kita angkat pakai 1 jari begini. Pakai 1 jari kita angkat tiang X-axis di paling kanan. Kita angkat sedikit, pakai sedikit tenaga, lalu roda yang sebelah sini kita tes putar pakai jari jempol. Kalau rodanya ini nggak bisa muter, itu tandanya roda Z-axis terlalu ketat dan perlu kita setting. Sementara kalau ini udah bisa muter kayak gini, itu tandanya sudah aman buat mesin digunakan dengan lancar dan halus ya. Nah, misalkan itu kalian mengalami kondisi roda ini terlalu keras, kalian bisa setting menggunakan ini kunci 10 mm. Tinggal kalian selipin di bagian sebelah sini, lalu kalian bisa putar ke bawah ataupun ke atas tergantung kondisi tekanan roda ini ya. Jadi saat muter ini sambil kalian rasain ya, gitu ya. Angkat lagi, tes, putar lagi gitu sampai rodanya itu terasa bisa muter dengan aman tapi nggak sampai oblak. Sekarang kita tes colokin listrik ke dalam Kingroon ini. Nah, Kingroon ini nggak ada switch voltase power supply, jadi bisa langsung dicolokin listrik di Indonesia ya. Langsung colokin gini aja, lalu pencet tombol powernya, lampunya nyala, kemudian kita ambil stiker yang ada di layar Kingroon KP3S ini. Nah, setelah mesin sudah nyala, dia akan menampilkan settingan yang perlu dilakukan pertama kali ya. Di sini kita pilih bahasa dulu. Ini pilihannya kita pilih English. Lalu kita klik next. Di sini, oh masih ada pilihan bahasa lagi ya. Lalu kita klik next. Di sini screw installation dan ini juga sudah selesai.
Heat bed about to move, confirm is unlocked and clean. Nah ini bed bisa gerak, berarti kita sudah aman buat klik next. Nah sekarang kita akan masuk ke menu bed leveling. Di sini point left front. Di sini kita adjust saja screw yang ada di bagian depan sebelah kiri. Kita atur sampai nozzle-nya itu terasa pas ya, jangan terlalu mepet, jangan juga terlalu jauh dari permukaan bed. Gitu. Kalau udah langsung klik next. Lalu juga sama kita atur screw levelingnya, jangan sampai terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Sekarang sebelah belakang kanan, ini juga sama, atur lagi screw levelingnya. Kita atur sampai jarak nozzle dan permukaan bed itu setipis kertas ya. Di sini saya nggak menggunakan kertas karena kebetulan kita di 3D Zycus sudah familiar banget dengan leveling manual seperti ini ya. Tapi buat teman-teman para Zyker semua yang belum familiar dengan manual leveling, harap lakukan dengan prosedur yang benar. Nah sekarang setelah bed levelingnya udah selesai kita lakukan, kita klik next lagi. Sekarang point 5 center. Lalu ini karena ini sudah pas juga, langsung aja kita klik next lagi. Bed leveling complete. Jadi sebenarnya secara pemakaian mesin Kingroon KP3 SV1 ini ada asisten yang lebih mudah dipahami ya buat teman-teman yang masih awam ataupun baru pertama kali megang 3D print, karena petunjuk yang muncul di layar itu sangat jelas ditampilkan dan juga diberi contoh langsung harus ngapain kita dalam mengkalibrasi mesin ini secara manual ya. Jadi Kingroon KP3S V1 ini cocok buat teman-teman yang mencari mesin yang berharga murah tapi memiliki fitur ataupun kualitas yang cukup bagus seperti mesin ini. Nah sekarang setelah semua leveling itu sudah selesai kita lakukan, sekarang mesin ini secara otomatis langsung preheat. Mungkin ini akan mulai masukin filamen ya. Untuk itu kita akan ambil filamen buat persiapan kita print di mesin ini, atau kita pakai aja sampel filamen yang dapat dari Kingroon ini ya, HS Pla, buat teman-teman semua nanti melihat seperti apa hasil dari filamen Kingroon bawaan ini. Ini bahan pelanya kalau kita pegang terasa banget berkualitas ya. Kemudian ini kita masukin, di sini muncul lot filamen. Sekarang kita masukin filamennya dulu ke extruder. Ini kita ambil satu bagiannya, taruh di bagian atasnya, dan kita lurusin dulu. Kita lurusin begini supaya masukinnya gampang. Lalu kita masukin ke dalam extruder. Jadi cara masukin filamen di extruder Bondtech ini karena dia lebih presisi daripada extruder yang sebelumnya. Kalau extruder Kingroon yang sebelumnya kita harus tekan gini kan, masukin secara manual begini. Sekarang itu nggak perlu lagi, tapi cukup kalian pegang gearnya yang kelihatan dari atas, masukin filamen lalu dorong kayak gini. Tuh, maka filamennya itu langsung pas masuk ke dalam lubang hot end dan juga keluar di nozzle seperti itu. Nah sekarang kalau filamen udah masuk, kita klik next. Dia akan ngebuang filamen. Tuh, ngebuang filamen. Nah ini kalau kita lihat hasil filamen yang keluar dari nozzle Kingroon KP3S V1 ini lurus ya. Berarti ini tanda bahwa hot end yang baru di mesin ini sangat berkualitas ataupun bisa gerak dengan kecepatan tinggi. Lalu kita klik next lagi. Congratulations, complete. Nah sekarang semua persiapan mesin sudah selesai kita lakukan. Sekarang tanpa panjang lebar, langsung aja kita print file sampel juga yang ada dari flash disk bawaan Kingroon KP3S V1 ini. Langsung aja kita buka dan colokin ke sebelah kiri. Ini flash disknya bagus ya, casingnya dari besi. Colokin aja langsung di sebelah kiri. Colokin flash disknya dari port USB yang ada di sebelah kiri mesin. Lalu kita klik USB. Nah di sini ada beberapa file sampel yang bawaan dari mesin. Kita pilih benci aja seperti biasa ya, karena kan benci itu udah jadi patokan umum dalam dunia 3D print. Di sini durasi print bencinya hanya 18 menit, berarti ini kenceng mesinnya ya. Kita klik print. Kemudian mesin akan mulai proses pemanasan mulai dari hot end dan juga hot bed ya. Di sini ada menu Z offset. Saat dalam kondisi print dia ada menu Z offset di sebelah kanan bawah LCD. Ini tandanya bahwa Kingroon KP3S yang seri baru ini sudah bisa diatur Z offset secara real time ya, nggak seperti versi lawas yang mana Z offsetnya itu nggak bisa diatur secara real time. Jadi mesin ini akan lebih gampang atau mudah digunakan buat teman-teman yang baru belajar 3D printer.
Ya udah, gua buatin. Nah, dalam kondisi jalan gini kita atur setup set. Nah, itu dia Kingron KP3S V1 yang kita print dengan kondisi filamen dan juga USB bawaan. Seperti yang bisa teman-teman semua lihat, gerakan mesin dari Kingron KP3S V1 ini sangat kenceng ya. Bahkan dengan mesin kecil ini aja getarannya sampai terasa di meja. Jadi ini cocok banget buat para Zeekers yang mencari mesin berharga murah tapi juga punya kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Sekarang mari kita lihat timelapse dari Kingron ini dalam ngeprint kapal Legend alias Banshee. Oke guys, tadi kalian sudah lihat gimana Kingron KP3S V1 ini dalam ngeprint kapal Legend dan juga pond holder. Di sini kalau kita perhatikan secara seksama, kapal Legend ini di-print dalam waktu kurang dari 18 menit dengan hasil seperti ini. Ini kalau kita lihat secara kasat mata, secara garis besar hasilnya itu sangat bagus. Layer-lainnya cukup konsisten, hanya ada sedikit gejala kepanasan karena bagian sini ada warping dikit. Mungkin kalau kita kurangin suhunya nanti akan lebih bagus ya. Sementara yang bagian pond holder ini kalau kita lihat ini halus banget karena memang bagian ini kan gak ada overhang, jadinya tergolong halus di semua sisi. Jadi buat teman-teman para sahabat Zeekers sedang mencari mesin 3D printer untuk pemula ataupun entry level, Kingron KP3S V1 ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat kita sarankan ya. Kalian akan mendapatkan mesin yang compact, jadi nggak terlalu banyak makan tempat, lalu sudah menggunakan linear rail di bagian X dan juga Y axis, serta sudah menggunakan extruder BMG di sini dan juga hot and high flow di bagian sini. Lalu Kingron KP3S V1 ini juga menawarkan layar sentuh yang interaktif yang lebih mudah dipahami, jadi cocok banget buat teman-teman yang baru belajar 3D printer, serta dia punya asisten leveling manual. Jadi ingat ya, ini mesinnya masih asisten leveling manual, belum auto level. Cuman asisten yang di layar itu benar-benar sangat memudahkan penggunaan manual leveling ya. Sementara untuk Kingron KP3S V ini kalau kita lihat setelah kita ngeprint dua objek ini, kita mendapatkan beberapa hal yang mungkin bisa diimprove, yaitu masalah parameter print. Seperti yang tadi kalian bisa lihat dari kedua hasil print ini cenderung kepanasan. Jadi mungkin ntar kalau teman-teman ada yang beli KP3S V1 ini hanya perlu kurangi temperatur nozzle supaya hasilnya tidak warping seperti kapal Banshee ini. Oke,
Demikian video kita soal unboxing dan juga review Kingroon V1 ini. Buat teman-teman yang penasaran ingin melihat langsung mesin ini, bisa langsung datang ke toko kita yang beralamat di 3D Zaiku Jakarta, Jalan Raya Pos Pengumben, Jakarta Barat. Atau buat teman-teman yang ingin langsung membeli secara online, bisa langsung kunjungi online marketplace kita mulai dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, hingga website kita sendiri di 3dfilament.co.id. Demikian video kali ini. Saya Dirama, sampai ketemu di video 3D Zaiku berikutnya. Bye-bye!